Selamat pagi semuanya. Iya, sebelum kita melanjutkan aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik mahasiswa di tempat ini. Atau sudah ada yang mengenal saya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika sudah kenal, boleh disayang-sayang. Oh, tidak seperti itu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Darni Trisnayanti Lase, boleh dipanggil Darni, dan saya tinggal di Desa Miga, masih sekitaran Kota Gunung Sitoli ini. Oke, dan juga sebelumnya saya mengambil program sarjana psikologi saya di Universitas HKBP Romensi Medan. Dan kemudian saya melanjutkan program magister psikologi saya di Universitas Medan Area. Oke, untuk teman-teman di sini, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau teman-teman mengetahui di sini saya akan mengajarkan tentang psikologi keperawatan. Iya. Jadi sebelum kita masuk di topik pembahasan kita pada hari ini, karena ini awal pertemuan kita, maka izinkan saya untuk biasanya bagaimana ya pemilihan counting atau sudah ada? Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini saya sudah menuliskan, nanti saya bisa share ke teman-teman semua, boleh by email atau WA melalui counting, boleh ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang psikologi keperawatan. Kemudian ada kriteria penilaian. Yang pertama adalah partisipasi kelas, atau dengan kata lain itu namanya absen ya. Iya. Kemudian ada presentasi, kemudian ada tugas, ada UTS atau ujian tengah semester, dan ada UAS atau ujian akhir semester. Nah, buku yang akan kita pakai adalah buku psikologi keperawatan yang dikarang oleh Dr. Janita Doli Tine Donsu. Ini tampilannya. Oke. Kemudian selain itu nanti kita akan mencari jurnal, dan di sini juga sudah ada jurnal-jurnal tentang psikologi keperawatan dan akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kita akan bertemu sebanyak 14 kali pertemuan. Iya, betul. Ya. Jadi untuk teman-teman semua, saya harap kerjasamanya ketika kita belajar, tolong handphonenya semua di silent. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah tentang sejarah perilaku manusia. Jadi manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dengan interaksinya terhadap manusia yang lain. Atau ada di sini yang bisa hidup tanpa sesamanya manusia? Bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tolong tunjuk tangan. Oke, tidak ada ya. Semua butuh sesamanya manusia. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia juga memiliki perilaku yang unik. Nah, keunikan perilaku manusia inilah yang menyebabkan kenapa manusia bisa bersifat dinamis dalam berperilaku dan juga bersikap. Nah, sebagai makhluk biologis, selain makan, selain bernapas, maka manusia dilengkapi dengan kecerdasan dan juga akal. Dua hal inilah yang akan membentuk seseorang untuk merasakan daya cipta dan kemampuan berpikir yang luar biasa. Nah, nanti di buku ini juga akan dijelaskan lebih detailnya, dan di sini juga dikatakan bahwa manusia akan terus berkembang seiring perkembangan faktor biologis dan juga kognitifnya. Jauh di balik kemampuan tubuh kita berkembang, di dalam tubuh manusia memiliki banyak sekali elemen unsur biologis. Nah,
Selain unsur biologis juga ada unsur kimiawi teman-teman. Nah, semua itu tidak bisa dilihat secara detail, namun ada sel-sel saraf yang akan berkembang sehingga kita akan mengetahuinya ketika manusia berperilaku. Salah satu contohnya adalah perkembangan seorang bayi. Nah, manusia sejak bayi itu, organ dan panca inderanya belum berfungsi normal 100%, belum. Nah, contohnya ini di sini dikatakan tulang belakang masih sangat lunak. Nah, kalau bayi itu kan biasanya perkembangannya enggak langsung ngomong ya, enggak langsung bicara, halo mama, halo papa, no. Jadi kita bisa melihat perkembangan seorang bayi yang dari awal hanya bisa menangis, yang dari awalnya hanya bisa tidur, kemudian merangkak, kemudian bisa berdiri, kemudian bisa berjalan, dan bisa berlari. Nah, dari situlah kita melihat perkembangan biologisnya seperti apa, perkembangan fisiologisnya seperti apa, yang awalnya hanya bisa menangis ketika diberikan stimulus untuk merespon, atau contohnya si ibu biasanya yang sering berkecimpung ya dengan anak-anak, sering berinteraksi dengan anak-anak, sehingga anak akan mengikuti apa yang akan diajarkan, apa yang akan diterimanya, dia akan menirukan sehingga itu bisa membentuk sebuah perilaku. Nah, di sini juga dikatakan Bimo Walgito memformulasikan lebih sederhana kenapa manusia mampu merespon stimulus yang datang. Nah, baik itu stimulus internal maupun eksternal. Nah, dalam sebuah perilaku nantinya akan ada yang namanya stimulus, ada organisme, dan juga ada respon. Ya, ketika kita mendengar sesuatu itu berarti kita menerima stimulus. Yang menerima stimulus adalah organismenya, manusianya. Nah, setelah kita mendengar stimulus, kita akan melakukan respon. Nah, itulah rangkaian yang namanya salah satunya perilaku. Rangkaian perilaku ini adalah kita akan menerima stimulus. Contohnya kita akan mendengar, kita akan melihat, kita akan merasakan. Nah, itu maksudnya stimulus. Kita akan mendengar. Nah, yang mendengar itu adalah organismenya, manusianya. Ketika sudah mendengar, ketika sudah merasakan, ketika sudah melihat, nah, terakhir terjadilah yang namanya respon. Jadi, rangkaian dari sebuah perilaku adalah adanya stimulus, adanya organismenya, dan juga tentunya ada respon. Nah, di buku ini nanti akan lebih detail lagi karena pertemuan kita hari ini sebentar saja, dan minggu depan kita akan melanjutkan tentang teori terbentuknya perilaku, tentunya perilaku manusia ya teman-teman. Jadi teori terbentuknya perilaku ini kita akan mempelajari tentang kenapa perilaku manusia itu berbeda dari makhluk lain. Makhluk lainnya apa coba? Ya benar, tumbuhan dan juga hewan. Nah, proses terbentuknya perilaku ini menarik sih. Proses terbentuknya perilaku itu seperti apa nantinya? Kalau tadi saya katakan adanya stimulus, adanya organisme, adanya respon, itu hanya overview-nya aja. Nanti akan lebih dalam lagi kita jelaskan di minggu depan. Dan macam-macam perilaku itu apa? Kemudian perilaku kesehatan ini penting untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di sini. Saya bagusnya panggil adik-adik aja kali ya. Oke, adik-adik mahasiswa. Dan perbedaan perilaku seseorang yang menderita sakit dan yang sehat. Jadi teman-teman, ada perilaku yang membedakan orang sakit dan juga orang sehat. Penasaran? Kita akan melanjutkannya minggu depan. Jangan lupa kita ada kelas minggu depan. Untuk tugas hari ini tidak ada karena masih pertemuan pertama ya. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya Dar
Suryani. Saya berterima kasih untuk teman-teman semua bisa hadir, dan jangan lupa tetap semangat, tetap bahagia, dan salam sehat.